Oke lah Ces, kayak biasa lah, kita bacakan dulu base komentar kita kali ini sebelum masuk ke openingnya. Nah, base komen kali ini rada unik Ces, karena ada kritikan pedas yang diarahkan langsung ke autornya. Nah, isi komenan dari Bang Andi ini simpelnya berisi kritikan terhadap autor yang bikin penalaran sebab akibat dalam light novel ini, yang dimana ujungnya malah ngebuat eksistensi karakter si Masachika ini sebagai anak yang jenius dalam segala hal dan terus menyalahkan dirinya akan masa lalunya malah jadi nggak masuk akal. Oh ya, sebelumnya aku mau klarifikasi ya Ces, kalau semua narasi yang aku sampaikan di video itu persis sama dengan apa yang ada di light novelnya. Emang aku ada improve sedikit, cuman gak sampai lah ngubah jalan cerita ataupun alurnya Ces. Paling improve ya dalam hal biar alurnya lebih cepat aja ketimbang di light novelnya. Nah, jadi pendapatku sendiri ya Ces, ya emang sih kalau sebagai orang luar kita mandangnya itu gak masuk akal ya kan. Ngapain pula si Masachika ini nyalakan dirinya sendiri terus menerus. Karena ya kalau kita mengikuti penalaran sebab akibat itu, ya harusnya ini bukan salah dia. Dan menurut komenan Bang Andi ini, akar masalahnya itu ya karena orang tuanya mulai bercerai tadi. Cuman mungkin nih ya, autornya itu pengen nunjuin kalau si Masachika ini sebagai anak yang cerdas, jenius dalam segala hal, gimana pun juga ya dia tetap manusia. Dan kekurangan terbesarnya itu ya masalahnya terhadap keluarganya ini Ces. Kayak aku bilang tadi, sebagai pengamat kita bilang itu nggak masuk akal dan autor itu bodoh dalam ngebentuk karakter Masachika yang seperti ini. Cuman kalau kita menjelmah nih sebagai Masachika sendiri di light novel tersebut, ya gimana bisa kita mikir jernih lagi Ces. Kalau perasaan bersalah, perasaan kesal karena tidak diakui, semuanya udah numpuk di kepala kita. Mungkin itulah yang ngebuat si Masachika ini nggak bisa mikir ke situ, terlepas dari kejeniusannya. Karena dari yang kuamati dari si Masachika ini Ces, dia seakan dibuat jadi karakter yang jenius dari aspek eksternal, namun dibuat cacat dari aspek internalnya. Maksudnya gimana Min? Ya dia jenius itu kalau urusan musik, urusan pelajaran dan sebagainya. Namun kalau masalah internal kayak hubungannya dengan adiknya, hubungannya dengan keluarganya, itu semuanya hancur lebur dalam penyelesaiannya. Mungkin itulah Ces yang autor ingin sampaikan kepada kita. Gak ada manusia yang sempurna. Karena jenius bukan berarti sempurna, ya kan? Dan menurutku juga terlalu cepatlah Bang Andi ini ngekritik masalah ini. Karena dia ngekritiknya itu di pembahasan volume 4-nya. Bahkan endingnya aja belum ketahuan. Karena ya bisa jadi Ces, di akhir cerita nanti baru ditunjukkan lah gimana penalaran si Masachika ini pada akhirnya mengenai masalah keluarganya ini. Cuman ya sekali lagi lah, gak ada yang salah dalam mengkritik. Kita bebas kok berkritik Ces, oke? Makasih lah by the way pendapat dari Bang Andi. Untuk kalian yang lain juga jangan takut berpendapat ya Ces. Itu hak kita kok sebagai pembaca. Cuman ya janganlah diiringi sama kebencian. Ya kalau nggak suka nggak usah baca. Simple kan Ces? Oke lah, sekian base komen kali ini. Adios. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut dengan bahas light novel Rosidere volume 5 part 1-nya. Part 1-nya ini akan merangkum mulai dari prolog sampai dengan chapter 2 dari volume 5-nya Kima. Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, kalian subrek lah Kima kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Discord channel kami, karena di situ kami ada share mengenai informasi-informasi update ke depannya. Dan juga ya biar kita bisa ngobrol hati ke hati lah Kima, oke? Belum gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di bagian prolognya ini Kima bercerita mengenai flashback masa lalu dari Masachika. Ya kalian pasti udah tau lah, kalau dulu dia ini anak yang jenius dan rajin. Namun setelah usahanya tidak diakui, jadilah Masachika yang sekarang. Dan juga kalian pasti udah tahu kalau dulu Masachika menemukan cinta pertamanya saat masih SD. Cuma di prolog kali ini Kima diceritakanlah lebih detail lagi kejadiannya. Oke, kita langsung masuk ke prolognya. Nah diawali saat Masachika teringat kembali ke masa lalunya, di mana ia masih seorang anak yang rajin, kutu buku, ya bisa dibilang jenius parah lah. Saking jeniusnya Kima, semua mata pelajaran, semua lomba, semua hal lah dari semua kategori bisa ia capai dengan mudah. Sampai-sampai banyaklah yang iri dengan si Masachika ini Kima, karena asik dia teruslah yang juara satu dan berada di puncak. Jadi kalimat iri dengki dari orang-orang sekitarnya udah kayak sarapan lah untuk si Masachika ini. Namun itu semua tidak ia pedulikan asalkan ia mendapatkan pengakuan dari kakeknya, yaitu ketua keluarga Suwo, dan juga agar dipuji oleh ibunya. Nah jadi di titik dimana si Masachika ini sadar kalau kedua hal tadi udah nggak bisa dia dapatkan, dia pun mulai bingung karena merasa hampa. Hampa maksudnya ya dia kerja keras tapi kayak nggak ada tujuan lah Kima, dan nggak dapat hasil yang ia mau. Nah jadinya Masachika pun mulai memberontak.
Ia merasa kalau ia tidak mendapatkan apa yang ia mau tadi, maka tidak ada gunanya lagi ia harus bekerja keras. Nah, dari sinilah si Masachika ini mulai berhenti berusaha keras Kima. Ia pun tiba-tiba berhenti dari semua les yang ia ikuti, berhenti mengikuti lomba dan berhenti belajar. Nah, suatu saat, saking udah mumetnya si Masachika ini, ia pun pernah lari sebentar dari rumah. Ia berjalan ke taman untuk menenangkan diri. Nah, pas lagi bengong sendirian di taman, Masachika teringat mengenai percakapan teman sekelasnya yang asik membicarakan game. Awalnya, Masachika tidak tertarik ya karena doktrin dari kakeknya yang melarangnya untuk bermain game karena akan menghambat prestasinya. Namun sekarang, di saat Masachika sudah tidak peduli lagi dengan itu semua, ia pun memutuskan untuk mencoba bersenang-senang sesuai dengan kesenangan anak seusianya. Ia pun segera pergi ke game center. Nah, awalnya ia kesusahan karena itu pertama kalinya ia bermain game. Namun kayak yang kubilang tadi Kima, kalau yang nama jenius ya beda ya kan. Hanya butuh penyesuaian beberapa menit, Masachika langsung berhasil menginjakkan kaki di top skor game tersebut. Ia pun beralih ke game lain dan semuanya ia kuasai dengan mudah. Sampai-sampai ia di blacklist dari beberapa game center karena terlalu jago. Nah, kalau kalian ingat di volume sebelumnya Kima, pas si Masachika sedang ngawani si Yuki ke taman bermain, di situ mereka ada menyinggung soal Masachika yang nggak pernah lagi pergi ke game center. Bukan karena nggak mau, cuman masih di blacklist karena terlalu OP. Ya, karena nggak ada tujuan lagi, Masachika pun kembali ke taman lagi untuk merenung. Nah, namun saat sampai di sana lagi, Masachika melihat beberapa gadis yang sedang asik bermain. Dan salah satu dari gadis tersebut mencuri perhatian Masachika Kima. Ia langsung jatuh cinta pandangan pertama dengan gadis itu. Nah, namun dari kejauhan, Masachika bisa mendengar kalau gadis lain malah sedang membuli gadis tersebut. Ya, kalian pasti udah tahu lah Kima. Dan ya ini semua sesuai dengan prediksi kita selama ini. Gadis tersebut ialah Maria. Jadi fix ya, cinta pertama si Masachika ini yaitu si Maria Kima. Dan mereka bertemunya itu di Jepang. Sorry ralat lah Kima, kalau di video-video sebelumnya aku bilangnya mereka ketemuan di Rusia, oke? Nah, jadi si Maria ini karena baru tiba di Jepang, jadinya bahasa Jepangnya belum lancar kali. Otomatis, Maria pun jadi bahan bulian sesama gadis lain. Mereka menghina bahasa Jepang Maria yang masih terpatah-patah. Maria pun mulai panik dan seketika ingin menangis. Melihat Maria ingin menangis, gadis-gadis tersebut pun mulai pergi dan meninggalkan Maria. Nah, dari kejauhan, Masachika udah pengen kali lah ngejambak gadis-gadis Kima itu. Ya, kalian pun tahu lah kan Kima, di circle cewek ini pedas sekali lah pertemanannya. Nyayat hati lah pokoknya. Sementara kita yang cowok, kalau nggak senang, pukulkan sekali. Uppercut sekali rahangnya itu ya kan. And his name is John C. What the fuck? Cuman siap berantem ya udah beres masalah. Meanwhile, circle cewek mana ada gitu Kima. Paling hebat jambak-jambakan lah, itu pun gak langsung selesai masalahnya. Dan kita yang cowok juga gak bisa asal ikut campur. Itulah Masachika ini memilih untuk diam aja di sini. Kalian bayangin lah, sempat diseledingnya sekali kepala cewek-cewek tadi, apa gak selesai masa depan si Masachika ini ya kan? Hati-hatilah kalian sama kaum hawa itu, hehe. Oke lanjut, setelah para gadis tadi pergi, Masachika pun memutuskan untuk mendekati Maria. Ia menyapa Maria dengan bahasa Rusianya yang bisa terbilang masih pemula lah. Nah, mendengar kalau ada orang yang bisa berbahasa Rusia, otomatis Maria pun langsung ceria. Ia dengan riang langsung tertarik dengan Masachika seakan menemukan teman lamanya. Masachika pun berusaha mengimbangi Maria dengan bahasa Rusianya yang terbilang masih cacat. Namun mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Masachika pun bertanya siapa nama gadis itu. Maria pun memberitahu namanya, yaitu Masya. Ya, Masya ini kayak panggilannya gitulah Kima. Harusnya sih nama aslinya ya si Maria. Sama kayak Alia lah, nama aslinya kan Alisa, ngerti kalian kan? Nah, Masachika pun memperkenalkan dirinya juga Kima. Namun Maria sebagai orang Rusia seketika kesusahan menyebutkan nama Jepang milik Masachika. Ia pun akhirnya menyingkat nama Masachika menjadi Sakun. Nah, ini dia Kima, kalau kalian ingat pas di retreat bersama anggota OSIS waktu itu, si Maria ini beberapa kali menyebutkan nama Sakun sewaktu tidur. Yap, berarti Maria masih mencintai Masachika sampai sekarang Kima. Aku nggak terbayang lah cemana reaksi Alia nanti nengok ini. Perang juga ini kayaknya ya kan. Makin seru aja ku tengok like novel ini Kima. Oke lah, di sini Maria juga melihat Masachika yang sedang membawa sebuah boneka beruang. Masachika pun seketika panik, malu karena itu ialah boneka yang ia menangi dari game center tadi. Cuman karena ia bingung nggak tahu mau dikemanakan boneka itu, Masachika pun ngasih boneka itu sama si Maria. Tentu saja Maria pun kegirangan menerima boneka beruang lucu dari Masachika. Nah, boneka ini juga pernah tampil di volume-volume sebelumnya Kima. Maria selalu tidurlah pakai boneka ini sambil menyebutkan nama Sakun.
Yap, akhirnya udah jelas lah semua sekarang Kima. Nah, sejak perkenalannya dengan Maria, Masachika pun menemukan tujuan barunya. Ia ingin berusaha keras agar diakui dan terlihat keren oleh Maria. Jadi bisa dibilang Maria dibuat Masachika menjadi pengganti ibunya lah untuk memuji dirinya. Yap Kima, inilah sekian flashback yang udah kita tunggu-tunggu selama ini. Cemana, mantap kan? Yoi Kima, sekarang kita langsung aja masuk ke chapter satunya. Oke lah Kima, diawali dari lanjutan akhir volume 4 dan volume 4.5-nya. Nah, kalian pasti bingung lah apa maksud yang kubilang barusan. Jadi kalau kalian ingat Kima, di akhir volume 4-nya, Masachika pergi ke taman di mana ia dulu berjumpa dengan cinta pertamanya. Alasan Masachika ingin pergi ke sana karena ia ingin berdamai dengan masa lalunya, yaitu perasaan sakit saat ditinggalkan cinta pertamanya. Masachika di sini udah sadar akan perasaan Alia kepada dirinya. Namun ia merasa kalau dirinya yang masih terjerat dengan kisah cinta masa lalu tidak akan layak untuk menerima perasaan Alia. Itu sebabnya Masachika memutuskan untuk menyelesaikan urusan lamanya dulu. Itulah akhir dari volume 4-nya waktu itu Kima. Sedangkan di akhir volume 4.5-nya gantian di sini Kima. Ditunjukkan kalau Maria yang pergi ke taman di mana ia dulu berjumpa dengan cinta pertamanya juga. Nah, itulah makanya aku bilang tadi, chapter 1 di volume 5 ini akan melanjutkan cerita di akhir dari volume 4 dan volume 4.5, yang dimana reuni kembali antara dua orang yang pernah saling jatuh cinta di masa lalu dan ingin menyelesaikan masa lalu mereka. Yap, disinilah Masachika tiba duluan di taman tersebut, menatapi taman kosong dan bernostalgia dengan semua kenangan yang ada di sana. Tak lama kemudian, datanglah Maria yang tentunya mengejutkan Masachika. Masachika seketika mulai sedikit panik. Ia udah mulai sadar, namun pikirannya masih menolak untuk mengakuinya. Di sisi lain, Maria dengan senyum manisnya langsung berjalan mendekati Masachika dan langsung menyapanya. Namun Maria menyapanya bukan dengan panggilan yang biasanya ia lakukan saat memanggil Masachika di sekolah. Maria di sini memanggil Masachika dengan panggilan cinta pertamanya dulu, yaitu Sakun. Nah, mendengar nama panggilan itu, otomatis Masachika udah gak bisa lah ngelak lagi. Ia terpaksa harus mengakui fakta kalau cinta pertamanya yang dulu meninggalkannya ternyata selama ini dekat dengannya. Panggilan tersebut memaksa Masachika untuk segera sadar. Masachika pun sambil tergagap mencoba memastikan kembali apakah Maria memang gadis yang dulu sering bermain dengannya di taman itu. Maria pun tertawa kecil melihat Masachika yang masih tidak percaya. Maria pun semakin mendekat dan mengatakan kalau ia adalah gadis tersebut. Seketika Masachika pun terdiam hening lah Kima. Kalian bayangin lah kena mentalnya itu kayak mana. Cinta pertama kalian yang buat kalian sakit hati bertahun-tahun rupanya dekat sama kalian selama ini. Dan yang parahnya, ia merupakan kakak dari gebetan kalian yang sekarang. Nah, kalian bayangin lah cemana kena mentalnya itu Kima. Kira-kira perasaan kayak gitulah yang dirasakan Masachika sekarang. Nah, karena Masachika masih terdiam kena mental, Maria pun tersenyum senang dan mengajak Masachika untuk duduk sambil membicarakan semuanya. Nah, selagi duduk, Maria menarik bahu kanan Masachika secara perlahan dan menunjukkan bekas luka yang ada di situ. Maria pun menjawab kalau ia tidak mungkin salah orang, karena hanya Sakunlah satu-satunya orang yang memiliki bekas luka tersebut. Ya, bekas luka tersebut Masachika dapatkan saat menyelamatkan Maria waktu kecil dulu Kima. Nah, di sini Masachika pun kemudian bertanya sejak kapan Maria menyadari kalau ia adalah Sakun. Maria pun terkekeh kecil dan menjawab kalau ia sudah sadar sejak pertemuan mereka pertama di ruang OSIS. Awalnya Maria belum yakin kali karena si Masachika ini kan merubah nama belakangnya. Namun dari sifat dan perilaku Masachika beserta bekas luka tersebut, Maria langsung fix yakinlah kalau itu ialah cinta pertamanya dulu. Nah, mendengar pengakuan itu, Masachika pun terdiam memerah karena malu. Nah, di sini Masachika menjawab kalau ia tidak menyangka akan kebetulan yang mempertemukan mereka seperti sekarang. Namun Maria dengan pesona onesannya berkata kalau ini semua ialah takdir. Maria berkata kalau takdirlah yang mempertemukan mereka lagi. Dengan kata lain, Maria menganggap kalau mereka sudah berjodoh Kima. Ya, Masachika yang mendengar itu sadarlah kalau itu ialah pengakuan cinta secara tidak langsung dari Maria. Masachika pun semakin memerah dan mulai bernostalgia dengan perasaannya dulu Kima. Waduh, cemana lah ini, gak lucu Alia ditinggalin ya kan Kima? Cuman Maria manis juga sih ku tengok, sabi lah ya, sabi, hehe. Nah, kemudian Masachika tiba-tiba merasakan perasaan yang sama yang ia rasakan saat Alia mengakui cintanya waktu itu, yaitu perasaan tidak layak. Masachika masih menganggap dirinya tidak layak menerima pengakuan cinta dari Maria, terutama dirinya yang dulu hanyalah seorang anak yang memberontak keluar dari keluarganya.
Ia merasa ia tidak memiliki latar belakang masalah yang besar yang bisa diwajarkan. Jadi itu bisa dibilang murni kenakalan anak-anak. Masachika juga merasa kalau ia tidak melakukan apa-apa kepada Maria, sehingga bisa membuatnya menyukai dirinya. Malahan Masachika merasa kalau Maria lah yang sudah menyelamatkannya dari kehampaan waktu itu. Nah, melihat ekspresi Masachika yang sedih, Maria langsung sadar kalau Masachika sedang merendahkan dirinya lagi. Di sini diketahui, alasan Maria bisa suka sama Masachika karena Maria sadar kalau Masachika orang yang benar-benar baik. Maria menganggap Masachika sebagai orang yang selalu bermain di belakang layar, namun terus menyalahkan dirinya sendiri. Hal itu membuat Maria menganggap kalau Masachika sangatlah imut dan keren. Ekspresi sedih dari Masachika selalu membuat Maria ingin memeluk dan menciumnya. Dan ya benar aja karena udah gak tahan lagi, Maria pun langsung memeluk Masachika dengan erat. Maria berkata kalau Masachika terus membuat ekspresi tersebut, maka ia tidak akan bisa menahan diri untuk memanjakan Masachika. Nah di sini selagi dipeluk dan dimanjakan, Masachika menangis kecil karena merasakan kembali perasaan nyaman luar biasa yang dulu pernah ia rasakan. Perasaan nostalgia itu terus mengalir di dada Masachika Nah selagi Masachika terlarut dengan perasaannya, Maria kemudian berkata kalau dari dulu sampai sekarang, ia masih mencintai Masachika. Tidak peduli berapa waktu yang lewat dan berapa orang yang hadir di hidupnya, hanya Masachika lah satu-satunya orang yang ia cintai. Wah indah kali pemandangan kayak gini ya kan? Nah aku sarankan lah sama kalian kalian baca langsung lah bagian ini di light novelnya langsung. Asli lah ini menyegarkan hati kali ku tengok serius aku. Di adegan ini feelnya dapat kali bukan cuman Masachika aja soalnya yang merasa nyaman. Aku dan kita sebagai penonton pembaca ikut juga merasakan feelnya. Keren kali lah scene kali ini Nah namun setelah mendengar semua kalimat kasih sayang itu, Masachika malah kembali mengingat salah satu penyebab sakit hatinya dulu, yaitu karena Maria meninggalkan dirinya dan tidak mau bertemu dengannya lagi. Masachika pun segera bangkit dari pelukan Maria dan bertanya mengapa Maria meninggalkannya dulu. Nah di sini Maria pun tiba-tiba heran karena ia merasa kalau ia tidak pernah meninggalkan Masachika. Masachika pun menjelaskan kalau dulu Maria pernah mengucapkan kalimat selamat tinggal padanya dan langsung menghilang begitu saja. Nah Maria pun dengan polos menjawab kalau ia memang mengucapkan kalimat selamat tinggal, namun ia melanjutkan dengan berkata kalau mereka jodoh maka mereka pasti akan bertemu lagi. Seketika mendengar itu, Masachika pun sadar kalau ia sudah salah paham selama ini. Salah paham kecil tersebut sudah menghantui hati Masachika bertahun-tahun Masachika pun menunduk malu dan memaki dirinya sendiri. Namun Maria yang melihat itu lagi-lagi sadar dan langsung menenangkan Masachika. Kehangatan pun dirasakan Masachika lagi dan ia pun mulai tenang. Nah karena udah tenang, Masachika pun seketika teringat kalau ia belum membalas pengakuan cinta dari Maria barusan tadi. Namun sebelum ingin ngomong, Maria langsung memotong dan berkata kalau ia tidak meminta jawaban atas pengakuan cintanya tadi sekarang. Maria berkata kalau ia hanya ingin menunggu keputusan akhir Masachika nanti. Maria berkata demikian karena ia sadar kalau adik kesayangannya, Alia, juga menyukai Masachika. Maria dengan senyum manisnya pun berkata kalau Masachika sudah bisa berdamai dengan masa lalunya, jadi hal yang perlu dilakukan Masachika sekarang ialah menerima perasaan Alia dengan berani. Mendengar itu, Masachika pun merasakan sakit di dada yang luar biasa Bukan karena patah hati atau apa, namun karena melihat Maria yang selalu mengalah kepada Alia. Masachika sadar kalau Maria selalu menahan diri demi adiknya tersebut. Nah, Maria di sini menjawab kalau sampai detik ini ia masih tidak ingin bersaing dengan Alia. Namun Maria berkata kalau nanti Masachika tidak mau menerima perasaan dari Alia, maka Maria akan menunggu Masachika datang kepadanya lagi dan mengakui perasaannya seperti dulu. Nah, jadi bisa dibilang si Maria ini masih nunggu lah dia belum menyerah sepenuhnya. Jadi untuk kalian yang tim Maria, ya berharaplah kalian si Masachika menolak Alia nantinya. Dan untuk kalian yang tim Alia, ya kalian berharaplah sebaliknya. Karena di sini posisinya masih 50-50 Semuanya tergantung dengan keputusan Masachika nantinya. Mendengar itu, beban yang Masachika tanggung selama ini pun perlahan menghilang Ia bisa merelakan masa lalunya dan bisa lanjut untuk membuat keputusan baru nantinya. Nah, karena hari semakin larut, Maria pun mengusulkan agar mereka segera pulang. Masachika menawarkan untuk mengantar Maria, namun Maria menolak karena takut nantinya akan dilihat oleh Alia. Maria juga berpesan agar Masachika merahasiakan hubungan mereka dan juga pertemuan mereka kali ini dari Alia. Karena Maria tahu kalau sempat Alia tahu akan kejadian ini, Alia pasti akan mengalah juga.
Jadi buat kalian janganlah langsung nyalahin si Alia ya Kima. Nanti kalian tuduh pula si Alia ini pelakor dan gak mau ngalah. Ceritanya kan si Alia gak tahu kalau Masachika itu cinta pertamanya Maria yang selama ini ia ceritakan. Cuman kalau dia tahu, ya si Alia ini sama juga lah kayak si Maria. Dia juga pasti ngalah lah sama kakak tercintanya ini. Ya di luar dia emang dingin kali lah sama si Maria. Cuman aslinya ya pasti sayang lah. Namanya juga tsundere, ya kan Kima? Mana ada obat untuk penyakit tsundere. Cuman syukurnya Maria udah sadar, jadi dia tahulah gimana cara menghadapi Alia yang benar. Nah, mendengar permintaan itu, Masachika pun mengerti dan langsung setuju Kima. Nah, di sini sebelum berpisah, Maria meminta cipika-cipiki dengan Masachika seperti yang selalu mereka lakukan dulu. Masachika pun dengan malu-malu kucing dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Mereka pun saling menempelkan pipi kanan dan pipi kiri mereka dan Maria pun segera pergi Kima. Nah, di sini Masachika masih ingin duduk sebentar di taman itu. Masachika ingin menatapi tempat masa lalunya tersebut untuk yang terakhir kali. Nah, saat ia merasa kalau dirinya sudah siap, Masachika pun bangkit berdiri dan mengucapkan selamat tinggal dengan masa lalunya. Selamat tinggal di sini maksudnya ialah Masachika mengucapkan selamat tinggal dengan dirinya sebagai Sakun yang dulu sering bermain dengan Maria. Jadi mulai ke depannya, ia akan berperilaku sebagai Masachika dan bukan sebagai Sakun yang terikat dengan kenangan di taman itu lagi. Wow, dalam juga chapter kali ini ya Kima. Kalian hayati baik-baik lah itu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke chapter 2-nya. Okelah, dilanjutkan saat Masachika kembali ke rumah. Tentu saja saat di perjalanan Masachika tenggelam dengan pertemuan tak terduga yang ia alami tadi. Pertemuan singkat tersebut tentu sudah mengubah perspektif Masachika tentang dirinya selama ini. Nah namun saat baru membuka gerbang rumah, Masachika tiba-tiba teralihkan oleh penampilan adiknya Yuki yang sedang asik bersantai di atas kolam renang mini menggunakan baju renang sekolah. Melihat itu udah pastilah Masachika kembali heran dengan tingkah random dari adiknya tersebut. Masachika pun langsung berteriak dan bertanya apa yang dilakukan Yuki di sini. Sambil tertawa licik, Yuki pun menjawab kalau ia sedang bersantai dan bersiap agar tubuhnya dinikmati oleh kakaknya Masachika. Mendengar itu, lagi-lagi Masachika pun mendesah pasrah melihat tingkah konyol adiknya tersebut. Mereka pun berdebat seperti biasa. Yuki yang mencoba menggoda dan Masachika yang menolak keras sambil sarkas. Ya kalian udah tahu lah cemana dua bersaudara ini kalau udah debat Kima. Nah kemudian Masachika pun mendekati Yuki dan langsung mengelus pelan kepalanya. Masachika merasakan kalau berdebat dengan adiknya ini bisa membuatnya melupakan semua masalahnya seketika. Nah cuman ya kalian tahulah si Yuki ini kan, dipancing sedikit malah kesempatan dia. Yuki pun langsung mendesah seakan tidak tahan dengan belayan Masachika. Yuki pun langsung menyipratkan air ke wajah Masachika sambil tertawa lebar. Masachika pun mulai geram dan memukul pelan kepala Yuki. Sambil masih tertawa, Yuki pun meminta maaf dan langsung menyuruh Masachika untuk segera melap wajahnya di kamar mandi. Masachika pun mendesak kesal dan meninggalkan Yuki yang masih tertawa menyindir. Masachika pun segera ke kamar mandi untuk melap wajahnya yang basah karena semprotan dari Yuki tadi. Nah namun saat membuka pintu kamar mandi, Masachika langsung dihadapkan oleh pemandangan tubuh telanjang milik Ayano. Disinilah Masachika sadar kalau Yuki lagi-lagi sudah menjebak dirinya. Masachika pun mendesak kesal kembali sambil memerah malu menutup pintu kamar mandi kembali. Masachika ingin keluar sambil meminta maaf karena sudah mengganggu Ayano yang sedang mandi. Di sisi lain, Ayano yang polosnya minta ampun ini malah keluar dari kamar mandi dan ngelap wajah Masachika menggunakan handuk yang ia gunakan tadi. Otomatis sekali lagi, tubuh polos Ayano pun disaksikan Masachika secara live. Masachika pun kembali memerah dan menegur Ayano yang tidak tahu malu. Namun Ayano menjawab dengan polos kalau tuannya yakni Masachika jauh lebih penting daripada rasa malunya. Mendengar itu, Masachika pun langsung berlari keluar dari kamar mandi sambil memerah. Masachika pun kemudian berbaring di kamar dan menyadari kalau hari itu ia sudah dihadapkan dengan keberuntungan yang sangat banyak. Mulai dari pengakuan cinta di taman tadi, kemudian melihat adiknya dengan pakaian renang dan mendapatkan keberuntungan di kamar mandi barusan. Masachika pun seketika takut kalau ia akan mendapatkan karma keesokan harinya karena keberuntungannya hari ini. Nah selagi memikirkan itu, tiba-tiba Yuki pun datang lagi dan langsung menertawai Masachika. Sambil masih menggunakan baju renang, Yuki mengejek Masachika karena terjebak dengan skenario adegan kamar mandi yang ia sudah siapkan tadi. Mendengar ejekan Yuki, Masachika pun langsung berteriak dan menyuruh Yuki untuk segera keluar. Yuki pun kembali tertawa cengengesan sambil memanggil Ayano. Ayano pun langsung sigap dengan panggilan tuannya tersebut.
Nah di sini Yuki malah bertanya kepada Ayano, bagian tubuh mana saja yang Masachika sudah lihat di kamar mandi tadi. Mendengar pertanyaan itu, kayak biasalah si Ayano dengan polos ingin langsung menjawab. Namun Masachika dengan cepat langsung memotong dan menyuruh Ayano menarik Yuki untuk segera mandi. Ayano pun menarik Yuki sesuai dengan perintah Masachika, diiringi dengan Yuki yang masih tertawa mengejek. Nah kemudian, karena di sini posisinya Masachika sendiri lagi Kima, ia pun mulai teringat lagi dengan kejadian di taman tadi. Masachika masih tidak menyangka kalau Maria masih mencintai dirinya selama ini. Masachika emang masih ingat kalau dulu ia pernah menembak Maria dan mereka pun berpacaran. Namun Masachika menganggap kalau itu hanyalah permainan anak-anak. Ia tidak menyangka kalau Maria akan serius dengan perasaannya dulu dan menjaganya sampai sekarang. Selain itu, Masachika juga teringat mengenai perasaan Alia kepadanya. Si Masachika ini di sini heran Kima, kenapa bisa kedua kakak beradik yang luar biasa itu bisa suka sama sampah seperti dirinya. Yap, di sini Masachika masih sedikit membenci dirinya Kima. Ia pengen kalilah lari dari masalah ini dan menutup diri agar tidak terlibat lagi dengan siapapun. Namun selagi memikirkan itu, tiba-tiba Yuki datang lagi setelah selesai mandi. Yuki dengan riang langsung melompat ke atas tubuh Masachika dan bersandar di atas perutnya. Masachika pun kembali pasrah dan membiarkan adiknya tersebut berbuat sesukanya. Nah di sini Yuki menyadari kalau kakaknya tersebut sedang galau. Yuki bisa mencium aroma gadis lain yang menempel di tubuh Masachika. Yuki pun sadar kalau Masachika baru saja berurusan dengan seorang gadis lain. Ia pun mulai bercanda untuk menghibur Masachika. Nah di sini asli lah Kima, si Yuki ini liar kali. Lompat ke sana ke sini, ganggu-ganggu Masachika terus sampai leher belakang Masachika selalu digigit oleh si Yuki ini. Nah di sini Masachika heran Kima, kenapa belakangan ini Yuki selalu berusaha untuk menggigitnya. Masachika pun memasang wajah serius dan bertanya langsung kepada Yuki. Yuki pun langsung memasang wajah sarkas dan mulai menyindir Masachika. Yuki mengucapkan kalimat yang dulu pernah Masachika katakan kepadanya saat mereka bertarung di ajang debat waktu itu. Ingat kalian kan Kima, yang pas Masachika jatuh sakit, terus si Yuki ini ngejebak Alia supaya mau tanding debat samanya. Nah di situ Masachika marah sama Yuki yang main curang. Di situ Masachika ngehantam Yuki dengan kalimat, jika kamu berani menggigit, maka kamu harus mengeritkan gigimu. Nah itu artinya kalau berani memulai perang, ya setidaknya selesaikan sampai akhir. Nah kalimat tersebut membuat Yuki terdiam ketakutan waktu itu. Jadi ceritanya sekarang si Yuki ini sarkas lah dengan menirukan kalimat Masachika waktu itu. Seketika Masachika pun terdiam malu karena mendengar ucapan sok kerennya itu. Ia tidak menyangka kalau gigitan Yuki selama ini disebabkan karena pancingannya waktu itu. Yuki pun tertawa lebar melihat Masachika yang ambruk karena ucapannya sendiri. Nah di sini selagi menahan malu, Masachika sadar kalau dari tadi Yuki selalu mencoba menghibur dirinya. Perlakuan Yuki sekarang Kima udah persis lah kayak perlakuan Maria tadi. Di sini Masachika merasakan perasaan nyaman kembali seperti di taman tadi. Masachika pun kemudian bangkit duduk dan langsung memeluk adiknya tersebut. Masachika memeluk Yuki sambil mengelus kepalanya. Yuki awalnya kaget, namun ia juga kesenangan dan langsung bersender di dada Masachika. Masachika pun membiarkan dirinya dimanjakan Yuki untuk saat ini. Nah selagi dimanjakan, Masachika teringat mengenai perlakuannya terhadap Yuki dulu, yang dimana membuat Yuki harus menggantikan dirinya sebagai pewaris keluarga Suo. Namun Kima, si Yuki kayak udah sadar lah kalau kakaknya masih merasa bersalah akan kejadian itu. Yuki pun tiba-tiba berkata dengan lembut kalau ia tidak pernah sekalipun membenci ataupun dendam terhadap Masachika. Yuki melanjutkan kalau ia sangat ingin Masachika bahagia, jadi Masachika harus berhenti membenci dirinya. Nah, mendengar itu Kima, seketika hilanglah semua kebencian Masachika terhadap dirinya. Masachika tersadar kalau perlakuannya itu hanya membuat dirinya akan memikirkan dirinya sendiri saja. Masachika pun memutuskan untuk bergerak maju dan fokus memikirkan orang-orang yang peduli terhadapnya. Nah, dengan itu Kima, Masachika pun akhirnya memiliki keberanian untuk menghadapi perasaan Alia. Masachika pun bertekad untuk segera berjumpa Alia dan menghadapi perasaannya Kima. Oke Kima, akhirnya perkembangan karakter terjadi juga lah sama MC kita ini. Gini lah, kan jadi bisa berkembang juga nanti hubungannya dengan Alia. Ya syarat utamanya si Masachika ini emang harus maju dulu Kima. Gimana pun hidup ini harus maju ya kan, jangan mundur terus. Cuman andai pun mundur, jangan langsung maju lagi. Nanti jadi maju mundur. Amogus. Jadinya agak sus pula nanti Kima. Oke lah, kemudian di tengah-tengah momen yang lagi hangat tersebut,
Ayano tiba-tiba berbicara dan memotong pembicaraan mereka. Ya dari tadi si Ayano ini udah ada di ruangan tersebut Kima. Cuman kayak biasalah dia lagi membaur jadi angin. Ayano tiba-tiba random berkata kalau ia sudah tahu apa arti M yang selama ini Yuki katakan. Ayano menjawab kalau ia sudah melakukan riset dan mengetahui kalau M itu artinya masokis. Dan Ayano menjawab kalau ia bukan masokis. Mendengar itu, Yuki dan Masachika pun seketika lega karena Ayano ternyata normal selama ini Kima. Mereka sempat khawatir karena Ayano tidak segan memberikan tubuhnya demi kedua tuannya tersebut. Namun gak butuh waktu lama, seketika perasaan lega tersebut pun hancur. Ayano kembali melanjutkan dengan berkata kalau ia tidak masokis. Namun, ia tidak segan memberikan tubuhnya untuk diinjak maupun dicambuk jika kedua tuannya menginginkan hal tersebut. Ya, seketika Yuki pun tertawa licik dan Masachika mendesah pasrah. Oke lah Kima, sekian pembahasan kali ini. Wah, Kima kali lepas kali ini. Romance dramanya dapat, komedinya dapat, perkembangan karakternya juga ada. Paket komplit kali lah part kali ini Kima. Yap, harusnya ke depannya Masachika sekarang tinggal jumpa Alia terus menghadapi langsung perasaan si Alia. Siapakah yang akan Masachika pilih nantinya? Ya, kita tunggu aja lah di pembahasan selanjutnya Kima. Oke? Jadi jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.